Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan komputer. Sejarah komputer. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage. Dikenal dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali. Mesin penghitung atau bisa dikenal dengan difference engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage merupakan salah satu ikon yang paling populer dan terkenal dalam sejarah. Di sini ada foto penemu komputer pertama yaitu Charles Babbage. Bisa dilihat. Komputer generasi pertama. Sejarah komputer generasi pertama yaitu digital elektronik atau bisa disebut dengan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Bentuk program ENIAC berukuran sangat besar. ENIAC juga membutuhkan ruang sebesar 500 meter persegi, memakai 18.000 tabung hampa udara, serta 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan menggunakan 70.000 resistor. Ketika mulai mengoperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW, dengan berat mesin lebih dari 30 ton. Perangkat lunak komputer yang pertama kali telah dikembangkan, yaitu komputer sebagai desain pesawat dan peluru kendali. Salah satu ilmuwan yang mengerjakan konsep pengembangan tersebut ialah Konrad Zuse, seorang insinyur berasal dari Jerman. Ciri utama dari komputer generasi pertama adalah CPU, Central Processing Unit, yang terdapat dalam komputer generasi pertama. Contoh komputer generasi pertama: ENIAC, EDSAC, UNIVAC, IBM 701, dan IBM 650. Ini merupakan gambar komputer generasi pertama. Ukurannya sangat besar. Berikut ciri-cirinya. Program menggunakan bahasa mesin, jelas. Komputer mengerti bahasa mesin, seperti biner, mengerti 0 dan 1. Lanjut, membutuhkan daya listrik yang besar, 140 kW. Suhu cepat panas karena menggunakan tabung vakum. Untuk menyimpan data menggunakan silinder magnetik yang menyebabkan daya simpan kecil. Memori utama adalah magnetic core storage. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Perubahan dalam penemuan penting telah terjadi di generasi kedua, yaitu transistor, alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer hanya dengan ukuran yang sangat kecil. Mesin pertama yang menggunakan teknologi terbaru ini adalah superkomputer. IBM telah membuat superkomputer bernama Scratch dan Prairie Ran, dan membuat komputer bernama Flash. Fungsi komputer pada generasi kedua kebanyakan hanya digunakan sebagai perhitungan ilmiah. Komputer generasi kedua ini komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor. Contoh generasi kedua: IBM 1401, IBM 1600, UNIVAC 3, dan Honeywell 400. Ini merupakan contoh komputer generasi kedua. Cirinya menggunakan magnetic tape dan magnetic disk sebagai simpanan luar, ukuran fisik lebih kecil, mesin lebih tahan panas, proses lebih cepat, dapat memproses jutaan operasi per detik, kapasitas memori lebih besar, daya listrik mengecil, program dapat dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Sedangkan kelebihan dari komputer di zaman ini adalah bentuknya yang efisien dan tidak sebesar sebelumnya. Kemudian komputer dalam generasi ini juga lebih luas dalam penerapan kehidupan,
sedangkan kelemahannya yaitu segi transistor yang banyak menghasilkan panas yang cukup besar. Next, komputer generasi ketiga 1964 sampai 1970. Komputer generasi ketiga adalah perkembangan yang melalui tahap yang sangat pesat dari perkembangan komputer yang ada, yaitu sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit Chip kecil yang mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Pada generasi ketiga, inilah sejarah komputer teknologi IC menjadi salah satu ciri utama karena mulai familiar dan banyak digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga sekarang ini. IC dibuat pertama kali oleh seorang bernama Texas Instruments dan Fayette Chip Semiconductor pada tahun 1959 yang berisi hanya 6 transistor saja. Bahkan telah didesain prosesor yang memiliki miliaran transistor dari sebuah perkembangan yang luar biasa dalam masa kurang dari setengah abad. Ini merupakan foto IC. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi ketiga, penggunaan listrik lebih hemat, kapasitas memori lebih besar, karena menggunakan IC maka lebih cepat, kecepatan 10.000 lebih cepat dari generasi pertama, jelas. Contoh komputer generasi ketiga, IBM S360, Unipac 9000, PDP 8, dan PDP 11. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat adalah regenerasi dari generasi ketiga. Perbedaannya bahwa IC pada komputer generasi 4 lebih kompleks dan terintegrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga. Ciri-ciri dari komputer generasi keempat yaitu menggunakan LSI (Large Scale Integration), dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat diantaranya adalah ATI, IBM PS2, IBM PC 386, Apple II, IBM PC XT, IBM PC IBM PC 486, IBM Pentium 2. Komputer generasi keempat ini dikembangkan pada tahun 1979 sampai 2000-an. Komputer generasi kelima sekarang sampai dengan masa depan. Komputer generasi kelima, yaitu pada saat sekarang ini, tengah banyak sekali dilakukan pengembangan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Pada perkembangan selanjutnya akan ada banyak perubahan besar terjadi, bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan satu-satunya manufaktur PC kompatibel, maka standar baru dalam dunia industri PC akan lebih banyak diterapkan dan lebih dikembangkan oleh perusahaan lain, seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates yang saat ini telah menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Beberapa bukti di antaranya adalah munculnya smartphone, tablet, netbook, ultrabook, dan banyak lagi penemuan-penemuan terbaru pada saat ini yang bisa kita temui. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima merupakan komputer yang kita gunakan sekarang ini. Generasi ini ditandai munculnya LSI (Large Scale Integration) yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor di dalam sebuah mikroprosesor pada saat ini. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya semikonduktor dan mikroprosesor. Adapun juga generasi Pentium. Generasi Pentium 4 merupakan keluaran produksi terbaru dari perusahaan Intel Corporation yang diharapkan kedepannya dapat menutupi kekurangan dan segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya.
Selain itu, kemampuan serta kecepatan yang telah dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Pada generasi Pentium, selain ciri kasus yang dimiliki dari peningkatan kinerja, kecepatan, akses datanya, dan juga tampilan gambar sudah memiliki resolusi, kualitas gambar sudah bagus dan berwarna, serta multimedia juga mendukung. Dan yang lebih penting lagi adalah fungsi komponen komputer menjadi lebih cerdas. Meskipun komputer pada generasi saat ini dengan ukuran fisik menjadi lebih kecil dan sederhana, namun memiliki kemampuan yang semakin pintar dan canggih mengoperasikannya. Pada generasi kelima ini, sudah dilakukan upaya pengembangan yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang dapat menggantikan chip, yang dapat mempunyai kinerja kemampuan memproses triliun pengoperasi per detik, sementara teknologi chip hanya bisa memproses miliaran operasi dalam per detik. Komputer pada generasi kelima akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat secara langsung berbicara dengan komputer, serta adanya kemampuan dalam penghematan energi komputer. Sifat yang luar biasa disebut dengan artificial intelligence. Selain itu juga berbasis GUI, Graphic User Interface, multikomunikasi dan multimedia. Contoh-contoh komputer yang telah lahir pada generasi kelima yang sudah berbasis x86 seperti chip 286 yang telah diperkenalkan tahun 1982 dengan 134.000 transistor. Selanjutnya, chip 386 tahun 1983 dengan 275.000 transistor. Kemudian, chip 486 diperkenalkan tahun 1989 yang mempunyai 1,2 juta transistor. Selanjutnya, pada tahun 1993, Intel mulai mengenalkan keluarga dari prosesor 586 yang disebut dengan Pentium 1 serta jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan 90 MIPS million instruction per second. Selanjutnya kemudian dilanjutkan kepada generasi berikutnya yaitu Pentium 2, 2,3 dan 4. Gambar-gambar yang ditampilkan pada generasi ini menjadi lebih halus dan lebih tajam. Di samping ini, kecepatan memproses kinerja dan dalam mengirim ataupun menerima gambar juga menjadi semakin cepat. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah 1. Masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan. 2. Fitur-fitur yang semakin banyak. 3. Pemprosesan informasi yang jauh lebih cepat. Kemudian kesimpulan. Sejarah lengkap tentang komputer. 1. Generasi tabung vakum. Penciptaan komputer untuk pertama kalinya diciptakan pada tahun 1946 serta menggunakan tabung vakum untuk komponen baku pada komputer ini. Penggunaan tabung vakum sangat tidak efisien karena dapat menghasilkan panas berlebihan serta membutuhkan daya listrik yang besar. Komputer ini dibuat oleh Mausel dengan menggunakan 800.000 tabung vakum berukuran 1800 ft dan berat 30 ton. Komputer generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin sebagai bahasa pemrogramannya. Bahasa mesin sendiri juga menjadi bahasa pemrograman yang paling dasar dan hanya bisa dipahami oleh komputer. Dalam satu waktu, komputer generasi pertama dapat memecahkan masalah dengan kemampuan yang terbatas. Input yang digunakan pada komputer generasi pertama ini menggunakan sebuah kartu berlubung atau punched card serta pita kertas. Sedangkan untuk output yang digunakan, komputer generasi pertama menggunakan output berupa printout. Hampir sekitar $1 juta dihabiskan untuk membuat komputer yang sangat menakjubkan pada masanya. Yang kedua, generasi transistor.
sejarah komputer berlanjut pada generasi transistor. Adanya transistor ini juga dapat menjadi tanda munculnya generasi kedua dari komputer, sehingga tabung vakum tergantikan dengan transistor ini yang mana dapat meningkatkan teknologi pada masa tersebut. Teknologi transistor ini dipakai sekitar tahun 1959 sampai 1965. Jika dilihat lagi, ukuran transistor jauh lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum. Selain dari segi ukuran, panas yang dihasilkan juga lebih sedikit. Tidak hanya itu, tingkat kegagalan cenderung lebih kecil, sehingga transistor dapat menjadi komputer yang lebih baik dari komputer dengan tabung vakum. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan pada komputer ini tentunya menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Jika sebelumnya menggunakan bahasa mesin, maka pada generasi ini sudah menggunakan bahasa assembly. Pada masa ini juga bahasa pemrograman CBOL dan Fortran juga sedang dikembangkan. 3. Generasi IC. Untuk generasi ketiga, komputer pada masa ini menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC sebagai pengganti transistor. Transistor pada masa generasi sebelumnya diperkecil, kemudian diletakkan pada IC yang mana pada IC terdiri dari berbagai transistor, resistor, serta kapasitor. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh seorang insinyur listrik yang bernama Jack Kilby. Jack Kilby kemudian diberi penghargaan Nobel atas penemuan komputer generasi ketiga ini. Hal ini dikarenakan penemuannya dapat membuat komputer menjadi lebih cepat dan efisien, serta membuat komputer dengan IC lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selain itu, komputer IC merupakan komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor yang mana sebelumnya masih menggunakan kertas. Karena ukurannya lebih kecil dan harganya yang murah, orang-orang pada masa itu dapat membeli komputer ini. Keempat, generasi mikroprosesor. Sejarah komputer dan perkembangannya berlanjut hingga pada mikroprosesor yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Awal dari komputer mikroprosesor ini dibuat oleh IBM pada tahun 1971, yang kemudian pada 1984 Apple merilis Macintosh. Lahirnya generasi komputer mikroprosesor ini juga menjadi penanda kelahiran internet. Perkembangan dari komputer ini bisa dilihat dengan adanya GUI sebagai tampilan, mouse serta komputer jinjing atau laptop. 5. Generasi AL. Sejarah komputer dan perkembangannya terus berlanjut sampai saat ini hingga tercipta sebuah teknologi bernama AL generasi komputer. Generasi komputer AL yang berarti kecerdasan buatan ini dapat melakukan input yang lebih baik. Bahkan dengan teknologi AL ini dapat menginput bahasa yang diucapkan sehari-hari, serta dapat mempelajari lingkungan sekitar serta menyesuaikan keadaan. Sehingga teknologi AL ini dimulai menjadi terobosan terbaru dari komputer. Tidak jarang juga banyak developer yang menggunakan sistem AL. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Adanya teknologi saat ini dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam pekerjaannya. Salah satu alat tersebut adalah komputer. Definisi komputer sendiri bisa diartikan dengan sebuah alat untuk menerima input yang memprosesnya yang kemudian dapat menampilkan output. Sejarah komputer terus berkembang dari masa ke masa yang mana sudah disampaikan pada poin di atas. Dengan mengetahui sejarah lengkap komputer ini, definisi komputer serta fungsi komputer ini tentunya dapat membuat pikiran kita terbuka. Selain itu, kita dapat menerima perkembangan zaman dan bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, mungkin sekian sejarah komputer yang harus kalian tahu. Semoga contoh komputer generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yang sudah kami sampaikan dengan gambar komputer masing-masing di atas dapat menambah wawasan kita, sehingga dapat menjadikan sebuah sejarah makalah komputer yang selalu dikenang dan dipelajari setiap saat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.